Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Winda dengan NIM 0305202045 dari Prodi Pendidikan Matematika akan menyajikan video pembelajaran sebagai tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. A. Hakikat paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Satu paragraf sekurang-kurangnya terdiri dari 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat yang pertama merupakan kalimat utama dan kalimat yang kedua merupakan kalimat penjelas. Pada umumnya, sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti paragraf tersebut. B. Fungsi dan syarat paragraf. 1. Fungsi pembentukan paragraf. Paragraf dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang akan memudahkan pengarang tersebut membuat tulisan. Adapun fungsi pembentukan paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Dan yang ketujuh, memungkinkan perhatian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. 2. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menuangkan ide dan gagasan dalam penulisan paragraf. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf diantaranya: A. Kesatuan. Maksudnya, dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama saja. B. Kepaduan, yaitu hubungan antara kalimat dalam satu paragraf harus berkaitan. C. Isinya relevan dengan karangan. D. Pengembangan, yaitu sebuah kalimat utama sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. C. Unsur paragraf. Dalam pembentukan paragraf yang baik, memerlukan beberapa unsur, yaitu yang pertama, kesatuan. Maksudnya, kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan yang mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua ada koherensi, yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi karena hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga, pengembangan, yaitu berisi gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan yang jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. D. Kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya perlu menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf.
Penyusunan paragraf terdiri dari yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf, dan yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Macam-macam paragraf. Paragraf dapat dibagi berdasarkan isi dan letak kalimat utamanya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Jenis paragraf berdasarkan isi. Jenis ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada narasi, yaitu paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokohnya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat ada argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima ada persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Contohnya sebagai berikut. 2. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contohnya sebagai berikut. 3. Paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf ini dibedakan menjadi pembuka, penghubung, dan penutup. Yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahuluan berisi tentang tujuan dan pembatasan topik pembicaraan. Selain itu, paragraf pembuka juga mengemukakan hal-hal yang menjadi penarik minat para pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan ingin tahu para pembaca tentang apa yang diuraikan selanjutnya. Yang kedua ada paragraf pengembang. Disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi untuk mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau subtopik pembicaraan. Dan yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian. Bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.